Baik sahabat keluarga muslim, kembali lagi di Bincang Sehat. Nah, dokter ya atau para pakar kesehatan tentunya menyarankan ya agar kita itu setiap kali makan ada sayur-sayurannya seperti itu. Dan salah satunya adalah bayam, karena bayam ini juga banyak mengandung vitamin dan mineral seperti itu. Nah, kemudian informasinya ya, sayur bayam ini ya, kalau bersamaan ya dikonsumsi dengan kedelai ini berbahaya. Nah, apakah ini fakta atau mitos? Dan langsung saja kita akan tanyakan ke dokter kita. Halo dok. Halo, dokter Okta ya, Halo, Oktama ya. kedengaran Baik suaranya? dokter Oktama ya, mengenai sayur bayam nih dok. Nah, ini Iya, kedengarannya bahwasanya sayur bayam apabila bersamaan ya dengan kedelai berbahaya seperti itu. Apakah ini fakta atau mitos dok? ya baiklah. Saya jawab langsung saja ya. Iya, Jadi kalau untuk yang sayur bayam ini, dia mm, merupakan fakta. fakta Karena kan dok. Mm, sayur bayam dan kedelai itu mm, merupakan faktor resiko terjadinya mm. asam urat. Oh seperti itu Asam dok urat ya. dan juga batu asam urat kurang lebih. Jadi kalau pada Mm, penderita orang yang mengalami mm, nyeri-nyeri sendi, kayak iya, rheumatoid arthritis, atau gout arthritis, mm, ataupun osteoartritis, iya, misalnya lututnya sakit, mm, pergelangan sendinya sakit, atau jari-jari kakinya sendinya sakit, itu yang harus dihindari memang sayur bayam dan juga kedelai ini. Oke, itu Gitu. kandungan, apa tuh, Dok, yang berbahaya di tubuh kita itu bisa resiko seperti itu? Kadar purinnya yang tinggi nanti yang dihasilkan. Mhm. Oke, iya iya, kedelai Kadar purin termasuk yang kacang-kacangan, tinggi Dok, itu ya? nanti dapat menyebabkan Mhm, pemecahannya hasil mhm, metabolisme akhirnya itu jadi asam urat di dalam oke, darah, nanti iya, dibuang itu agak susah dikeluarkan. mhm. Ya, jadi selain kacang-kacangan ternyata di bayam juga ada purin seperti itu, Dok, ya? Sayur hijau lebih Sayur tepatnya. hijau, iya iya, oke, Mau dia mhm, bayam mhm, ataupun sawi hijau ataupun mhm, sayur-sayuran hijau lainnya. iya, Gitu. oke, Selain kedelai kan banyak tuh mhm, kacang-kacangan, semua kacang-kacangan nggak boleh bisa. iya iya iya, oke. Bagaimana dengan bayam yang merah nih, Dok? Bayam merah Mhm, kurang begitu tahu sih saya, tapi mhm, iya. mungkin bisa juga sedikit dihindarin. Mhm, oke Yang oke. jelasnya tadi sayur-sayuran, Mhm, apalagi terkhusus sayur hijau, iya, sawi, bayam, mhm, ataupun kangkung, dia rata-rata memiliki purinnya nanti yang dipecah jadi hasilnya asam urat. mhm, Sedikit aja kalau memang dia apalagi sudah tua kayak kaki-kaki atau apa gitu, iya, udah memang ada gejalanya, mhm, makan sedikit nanti bakal timbul atau kambuh sakitnya. oke, Kurang iya lebih iya seperti iya, itu. Nggak usah pun mhm, berbarengan, salah satu aja yang mhm, kita makan, dia mhm, juga mhm, bakal menimbulkan gejala biasanya. mhm, mhm, oke. Nah ini kacang-kacangan ini semua Dok ya, apa kacang panjang juga termasuk juga Dok? Iya, rata-rata olahan Mhm, kacang, mau iya kacang iya iya, panjang, mau dia mhm, emping kayak oke, melinju kan, iya iya iya, terlebih terus lagi mau emping kacang Dok ya? tanah, Mhm, kedelai, kedelai olahan tahu semuanya tuh, iya iya iya, tempe mmm, ataupun susu soya, baik, itu semuanya nanti bakal faktor risikonya ke asam urat ataupun jadi mhm, batu asam urat, oke. jadi sakit batu ginjal. Nah, ini kan Dok, kita dianjurkan nih kalau makan itu ya ada sayurannya seperti itu. Nah, Mhm. bagaimana dengan mereka yang sudah ada riwayat asam uratnya? Ini bisa diganti atau dikurangi seperti itu? Eee, Kalau dia memang tinggi sekali Iya. dan memerlukan obat, Mhm. mungkin contoh obatnya kayak seperti allopurinol, kalau orang Mhm. kalangan asam urat dengan yang lain sering, mengalami gejalanya udah Mhm. familiar biasanya itu. Jadi yang seperti itu memang harus dihindari. Oke. Tapi kalau dia hanya sesekali Mhm. dan nggak terlalu mengefek setelah dimakan dia langsung timbul atau kadar Mhm. asam uratnya meningkat, Iya. mungkin bisa bisa dimakan juga berbarengan tapi sesekali kadang. Oke, ya jadi kurangi kadarnya Dok ya? Iya, nggak Baik jangan baik. terlalu banyak atau Mhm. sedikit aja atau tetep. Iya, atau Memang diganti dengan sayur-sayuran yang tidak berwarna hijau. Ini gimana Dok? Apa juga bisa menjadi bisa solusi? seperti sayur sawi Mhm. putih atau Mhm. sayur labu lainnya Iya. Mhm. gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Jadi ini, Atau fakta, bayam Dok, merah ya? tadi mungkin, Mhm, bayam merah. Oke, ini mungkin. karena tidak berwarna hijau, Dok, ya? Oke, Sebenarnya iya, nggak seperti itu sih, nanti, kalau untuk kandungannya saya kurang tahu, nanti coba saya cari-cari mhm. lagi. Oke, baik. Yang pasti hindari dulu sayur-sayuran yang hijau dan juga kacang-kacangan, Dok, ya?
Iya, Oke, jadi ini betul. fakta dok ya. Jadi bagi sahabat keluarga muslim ya berhati-hati, jangan terlalu banyak makan makanan sayuran yang hijau dan apalagi digabungkan bersamaan dengan kedelai dan mengkonsumsinya juga dengan jumlah yang mungkin banyak seperti itu dok ya. Banyak dan Oke, sering, Bang. iya Jadi kayak banyak dan sering apel dok ya. itu Oke, itu jadi kan sering tuh banyak mm, mm, mm. dikonsumsi. Oke. Jadi memang faktor resikonya nanti Mm, bakal mm. memperberat itu. Iya, jadi sesuatu itu tidak harus diperhatikan bukan hanya jumlah yang banyak, tapi seringnya juga, Dok ya. Iya, Oke, intensitasnya. baik. Kemudian nih, Dok, berikutnya ada mengenai menyantap mie instan ya dengan coklat. Ini informasinya juga berbahaya juga. Ini fakta atau mitos, Dok? Saya kurang tahu ya kalau Mm, untuk yang dua itu. Tapi sebenarnya nggak terlalu berhubungan. Kalau mm, mau dilihat mm, mm. eh, dari mie instannya aja, itu kan Iya. udah banyak sekali untuk kekurangannya atau Mm, mm, mm. kejelekannya. Iya, iya. Karena kan dari mie instan itu bukan hanya dia menyebabkan masalah Mm, mm. yang tidak baik atau tidak sehat. Iya. Dari MSG-nya aja dia udah dapat menyebabkan gejala gangguan metabolisme Mm, mm, mm. gitu. Iya, iya. Oke. Kalau dia selain dia metabolismenya terganggu, nanti Mm, mm. penyerapan di ususnya pun juga bakal susah dan Oke. menjadi terhambat. Iya. Kurang lebih Baik. seperti itu. Iya, jadi walaupun memang tidak pun dibersamakan dengan tidak bersamaan dengan coklat, tentunya mie Iya, instan ini tentunya kita sudah menjadi rahasia umum, Dok ya. Itu iya, berbahaya kurang lebih seperti seperti itu, itu. Dok Memang ya. udah Heeh. banyak. Kadang pun Iya. ada juga yang membilangkan kan, Mm, iya. apakah mie instan itu Mm, dapat menyebabkan atau menimbulkan kanker mm, atau kanker usus. mm, Nah, kalau yang seperti itu mungkin lebih tepatnya dia mm. masih banyak penelitian yang lebih Oke, lanjut baik. untuk mengenai itu, tapi Mm, ada yang membilangkan mitos untuk mm. sekarang ini, Iya, iya. gitu. Oke. Nah, kalau untuk yang penelitiannya mungkin Mm, bisa masih banyak lagi diteliti. Karena oke. kenapa yang dapat menyebabkan kankernya itu karena eh, bahan pengawet yang terdapat di mie instannya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dok atas penjelasannya sudah menemani kita kurang lebih selama 1 jam. Namun sebelum kita berpisah, kami mintakan ke dokter untuk memberikan kesimpulannya. Silakan Dok. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari pembahasan kita pada sore hari ini, untuk makanan-makanan, ada beberapa makanan yang memang dia dikonsumsi secara bersamaan itu menimbulkan efek di dalam tubuh. Seperti kadar kayak protein tinggi yang kita konsumsi yang berlebih, itu dapat menimbulkan faktor resikonya terjadinya batu ginjal. Ataupun tadi yang seperti kayak sayur-sayuran hijau dan juga bayam dan yang lain-lain itu dapat menimbulkan efek menjadi batu ginjal ataupun asam urat. Nah, tapi ada pula dari beberapa makanan itu yang dapat membantu dari proses pencernaan itu tersendiri. Seperti yang kita singgung sebelumnya, seperti memakan daging. Makan daging, dia tidak boleh meminum teh setelah memakan. Dan makan daging itu juga tidak boleh minum teh. Dan lebih bagus dia harus meminum seperti kayak jus jeruk atau dia vitamin C. Karena tadi kan setelah kita jelaskan dan kita ketahui bahwa teh itu dia dapat menyebabkan penghambatan atau memperlambat dari proses penyerapan zat besi. Sedangkan di daging itu banyak sekali dia zat-zat besinya. Iya, iya. Ataupun zinc dan juga magnesium. Nah, lebih Baik. bagus dia solusinya lebih banyak dia meminum vitamin C yang Iya. dapat membantu penyerapan zat besi lebih bagus di usus halus. Jadi faktor pencegahan terhadap penyakit anemia gitu. Ataupun Oke. yang kedua tadi seperti kayak penyakit-penyakit yang lain penyertanya seperti kayak Indomie. Indomie kan Iya. dia susah untuk dicerna di usus karena dia memang memiliki kandungan lemak yang berlebih Oke, baik. dan kadar MSG yang juga berlebih. Mungkin seperti itu Oke. yang dapat saya sampaikan. Iya. Kesimpulannya memang ada beberapa makanan yang berbarengan tidak dibolehkan dan juga ada makanan yang dapat membantu dan juga
menghambat dari proses penyerapan. Kurang lebih Oke. seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Oktama ya sudah menemani kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang dokter sampaikan hari ini sangat bermanfaat untuk kita dan khususnya kepada sahabat keluarga muslim. Amin. Tetap berhati-hati ya, jaga kesehatan ya, dengan kita menjaga kesehatan tentunya segala aktivitas dan ibadah kita juga berjalan dengan lancar. Baik, akhirnya saya Daruslian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.